Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 4. Berbagai pekerjaan. Subtema 3. Pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik, karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Dari cerita tersebut, kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal yang pertama, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Berdasarkan hasil cerita di atas, produk yang dihasilkan ibu adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Soal yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Kita perlu memanfaatkan barang bekas karena bisa mendatangkan uang, sekaligus menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Soal yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Sikap yang bisa dicontoh adalah peduli lingkungan dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai. Selanjutnya, mari kita baca teks tersebut. Cara mengelola sampah. Mengelola sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama redus mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable, sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle. Mendaur ulang, sebisa mungkin. Barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini, sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Dari teks tersebut kita bisa membuat peta pikiran cara mengelola sampah, yaitu reduce mengurangi, reuse memakai kembali, recycle mendaur ulang, replace mengganti. Mengelola sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Perhatikan lingkunganmu. Tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Berikut ini contoh kegiatan memanfaatkan sampah. Yang pertama, membuat dompet dari kain perca. Yang kedua, membuat mozaik dari pecahan keramik. Yang ketiga, membuat vas bunga dari sedotan. Dan selanjutnya, kita bisa membuat topeng dari kertas bekas. Itu tadi cara-cara memanfaatkan sampah. Tukarkan tulisanmu dengan teman di sebelah kamu. Berilah komentar terhadap tulisan temanmu. Kemudian bacalah tulisanmu yang telah diberi komentar temanmu. Perbaiki komentar temanmu apabila dibutuhkan. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.